Kita tema ini ya, tema bulan ini akan bergerak ini ya di dalam apa itu pembicaraan tentang postmodernity ya, tema kontemporer gitu. Ini bahan yang saya nggak tahu lah saya ini apa ngomong kayak gini di tahun 2019. Misalnya saudara yang kasih tahu saya, bukan saya kasih tahu saudara. Saudara itu born di dalam zaman saudara, saudara sudah ngerti cara mikirnya saudara. Kita yang justru masih belajar. Karena kita di peralihan zaman mesin ketik menuju kepada ini apa, touchscreen gitu ya atau ini apa tadi laptop dan sebagainya. Kita yang perlu belajar, kita mesti ngerti sih ya. Saudara nggak perlu ngerti sih ya. Saudara mungkin lebih perlu belajar modernisme kali daripada postmodernisme gitu. Nah, sudah by default sudah postmodernisme. Jadi saya nggak tahu ya tema ini saya baca di kurikulum ya bukan ya. Tapi ini apa ngomongin kayak gini, poinnya kemana itu? Boleh kasih tahu saya nggak kira-kira ekspektasinya saudara gitu. Ini seperti kayak saya itu perempuan, terus saya itu laki-laki dan saya bawa seminar apa artinya menjadi perempuan. Agak kebalik ya kayaknya gitu ya. Benar nggak sih? Ya kan? Orang saudara yang perempuan kok gitu. Bukan saudara yang harusnya kasih tahu saya perempuan tuh maunya apa gitu ya. Ya ini kira-kira perasaan saya ya. Saudara itu pasti lebih postmodern daripada saya. Saya lebih jadul, lebih lebih kuno gitu. Sehingga waktu kita belajar postmodern ya, sebetulnya saudara cuma recall aja ya. Saudara cara mikirnya apa ya, itu sudah ada di saudara, kita nggak harus ngajarin lagi kali ya. Yang kita justru lebih nggak akrab itu cara mikirnya orang modern gitu. Tapi sebagian ini ya persoalannya ya, sebagian daripada kita mungkin gitu, kan terdidiknya di dalam pendidikan modern gitu. Terus jadi nggak konteks sensitif di dalam zaman kontemporer sehingga nggak sadar masih pakai paradigma modern dan sebagainya. Saudara mungkin dididik Ilkom juga bisa di dalam pendekatan itu. Sehingga meskipun saudara by default itu harusnya postmodern, tapi somehow campuran modern tanpa saudara jelas atau nggak jelas, konsis atau unconscious, dan akhirnya terus ke bawah ke sana. Akhirnya malah jadi lebih rumit lagi gitu. Apa yang seharusnya saudara sudah at home, ya kita tinggal selesaiin. Tapi mesti muter lagi ngomongin tentang ini apa persoalan paradigm shift di dalam modern. Lalu dijawab lagi kita jadi postmodern. Saudara sudah di sana sebetulnya. Baru kita ngomong lagi dengan pendekatan yang berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita perlu banyak interaksi lah sebenarnya tidak hanya gitu. Termasuk kalau saya keliru, menurut saudara, saya nggak gitu, kayaknya gitu, langsung koreksi aja gitu. Bicara tentang ini ya, apa postmodernitas atau postmodernisme itu kan memang sulit ya. Pertama karena ini satu istilah yang kita nggak bisa define dan juga nggak mau di define. Kalau sudah bisa di define itu sudah bukan postmodern lagi dan seterusnya gitu. Jadi kita paling banter cuma bisa bicara tentang trade, tentang apa itu trade ya. Semacam ciri-ciri gitu ya, mark atau apa gitu. Bukan bicara definisi gitu, karena definisi nggak cocok kalau diterapin di postmodernism. Jadi kompleks ya, dan karena pluralitas yang susah untuk di mapping itu, kita nggak bisa bicara satu teori gitu atau satu gambaran postmodernism itu sangat nggak mungkin karena kompleksitasnya gitu. Perhaps saya membedakan dengan ini ya, dengan zaman modern gitu. Saya ada tulis artikel sudah bisa search sendiri ya, kalau sudah masuk nama saya gitu. Terus The Bible and Our Postmodern World di academia.edu, academia, academia.edu. Maksudnya sudah bisa sendiri gitu ntar di sana. Tentang shift itu dan sebagainya, tentang keunikan dan sebagainya. Sedikit share bagian ini ya. Terakhir juga ada beberapa bacaan menarik tentang ini terkait sama postmodern ya. Tentang cara pikirnya orang milenial. Ada artikel 5 things millennials are looking for in a church. Milenial tidak dua 5 things they are looking for in your church. Kita termasuk orang milenial nggak sih? Milenial itu lahirnya tahun berapa kalau menurut itu nanti? Ya, itu akhir tahun kira-kira 90-an ya. Jadi ini apa ya? Prematur milenial. Apa ya? 90-an ya, milenial ya. Jadi cari jiwa untuk terusan ini apa berikutnya gitu. Ya kita especially ya.
Misalnya ya, ini 5 poin dia bilang kalimat seperti ini, misalnya ada beberapa poin ya. Transparency, authenticity, ya, transparency, authenticity. Millennials desire to know the truth, the real deal. Ini kan udah nggak cocok ya sama kita bicara postmodern. Saudara nangkep nggak poinnya? Postmodern itu sudah jadul sekarang. Maksudnya apalagi kan teriak-teriak relativisme dan sebagainya. Itu sudah jadul sekarang. Sekarang ini sudah postmodern, sudah pasca modern gitu. Kalau orang dulu kayaknya orang modern kan celebrate truth gitu ya, dengan tongkatnya, dengan naifnya dan dengan overconfidence dan saya itu modern. Di dalam zaman postmodern kan orang bilang ya it's a matter of perspektif gitu kan. Itu semuanya itu urusan perspektif gitu. Kita perspektifnya lain-lain dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di dalam zaman postmodern orang justru mau tahu the truth gitu, karena mau cari transparansi and authenticity gitu. Itu juga nggak cocok sama pembicaraan postmodernnya, artinya ala karikatur model relativisme dan sebagainya. Itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman gitu. Maksudnya kalau kita masih berpikir ke sana ya susah ya untuk menjangkau gitu. Tapi mesti dibedakan ya pengejaran desire to know the truth ini P3 gitu, P3 yang pasca tadi ya. Pasca ini pasca, yang ini modern gitu ya. Harus bisa didiferensiate ya. Pengejaran truth yang ini sama yang ini itu lain loh. Itu nangkep ya. Ini adalah pengejaran truth yang setelah pasca ini gitu. Bukan yang postmodern, tapi pasca postmodern gitu. Saya ambil ini ilustrasi sederhana ya. Phase 1 ya, orang nggak bisa main badminton, orang nggak bisa main piano, nggak bisa main pingpong dan sebagainya ya, asal gitu. Pernah lihat anak kecil main piano ya? Dia banting-banting tangan, nggak mikir kan gitu kan ya. Itu fase 1 nggak mikir gitu. Orang fase 2 itu mulai belajar, dia mulai taruh ini tangannya mesti gini. Mikirnya susah gitu ya, mulai pakai pikiran gitu. Atau tadi yang saya ngomong itu kalau badminton ini mesti gini, kalau ini gini, kalau orang disesuaikan derajatnya dan sebagainya. Mikir, banyak mikir gitu. Ini kan sudah lewat dari pasca ini ya, phase 1 kan, ini phase 2 gitu. Tapi kalau limb switching main dan sebagainya, ya dia nggak mikir gitu. Main badminton tuh nggak mikir lagi. Itu dia nggak ngukur gini-gini kan nggak mungkin kan sih. Atau Mozart main piano masih banyak gitu kan nggak mungkin kayak gitu. Dia udah nggak mikir gitu. Mainnya udah nggak mikir. Tapi nggak mikirnya Mozart sama nggak mikirnya anak kecil itu dua yang berbeda ya. Sudah nggak poinnya ya. Jadi fase 1 tuh nggak mikir. Fase 2 itu kayak mikir sulit sekali gitu ya. Terus ngatur taruh tangan di mana. Fase 3 mikir lagi gitu. Tapi nggak mikirnya 3 sama 1 itu totally different thing gitu. Nah itu kira-kira gambaran ya. Kalau kita bilang millennials desire to know the truth. Bukan model modern loh maksudnya. Bukan gitu. Ini sudah model pasca multi perspektivalism. Sudah lebih daripada itu gitu. Jadi kita sekarang sudah masuk di dalam kemungkinan bukan skeptisism, agnostisism, ala sebelumnya gitu ya. Itu sudah lewat zaman kayak gitu. Karena memberi solusi anyway gitu. Gak ada kepastian juga. Dan sekarang ini orang mau cari truth gitu. Jujuran ya. Transparency, authenticity. Dan berarti kita sedang berurusan dengan apa sih tantangannya gitu di dalam hal ini gitu. Kalau mereka mau kenal the truth ya, the real deal. Kesulitan apa gitu menurut saya challenge-nya. Jadi saudara mesti gimana gitu menghadapi orang yang desire to know the truth, the real deal. Gitu. Gimana? Urusannya sama the truth? Enggak, gini loh. Gini. Kira-kira ya, millennials desire to, ini kan kata kuncinya kan transparency, authenticity. Saudara ngerti kan? Transparent, authentic gitu ya. Millennials desire to know the truth, the real deal. Maka bukan kira-kira arah pembicaraan kemana gitu. Jadi yang menjadi kesulitan apa gitu di dalam hal ini? Gitu. Saudara generasi yang saya sudah pasti paling tua gitu ya. Saudara sudah agak tua dibandingkan milenial tadi kan. Saudara kan bilang, saudara sudah puluhan betul ya. Mungkin ada juga yang 2000 di sini saya nggak tahu gitu. Tapi yang 2000 itu milenial. Mereka mau tahu the truth. Saudara bimbing mereka gimana gitu. Supaya mereka bisa tahu the truth itu gimana? Iya kita harus tahu truth duluan ya. Saudara cara pikirnya masih sangat modern ya. Ini tadi yang saya bilang gitu. Gini, saudara itu by default harusnya orang modern. Tapi karena dididiknya sama orang-orang modern, akhirnya sudah jadi modern.
Ini rumit banget gitu ya, rumit banget. Sosiologi kita ini, society kita itu rumit gitu. Pendekatan sudah mesti belajar dan sebagainya, education dan sebagainya. Itu ini cara-cara modern gitu, paradigma modern. Kalau ini ya, kalau saudara modern ini ya, millennials desire to know the truth. Saudara mesti bagaimana? Saudara mesti transparan. Saudara jadi orang yang terbuka gitu. Itu menyenangkan gitu. Tapi kalau kita jadi orang yang jaga image, pasti ngerti kan maksudnya kan ya, idealism gitu ya. Saudara nggak bisa terbuka ya. Transparan tuh maksudnya transparan itu just sudah tampil apa adanya. Maksudnya termasuk bersama dengan kerentanan kita, kegagalan kita. Tapi bukan kegagalan tok ya. Lagi seneng ya share juga gitu loh, jangan cuma share kegagalan. Orang itu judek juga kalau ketemu saudara tiap kali di sana urusan kegagalan gitu misalnya. Semuanya lah maksudnya, whether kita sukses berhasil ya, orang lain nggak harus gitu. Karena saudara juga ada ini aspek saudara transparan dengan kegagalan, dengan persoalan saudara gitu, nggak jaim dan sebagainya. Millennials desire to know the truth gitu. That is authentic. Ya. Maksudnya ekstrimnya itu munafik itu, saudara tahu munafikannya, itu sudah ekstrim lah munafik. Tapi saya pakai istilah jaim gitu ya, itu jaim nggak sampai ke istilah munafik gitu kan ya. Tapi juga ke arah sana itu jaim dan sebagainya itu nggak menarik gitu dalam hal ini, benar-benar nggak menarik gitu. Mereka mau tahu authenticity, termasuk kalau ada kesulitan ya kasih tahu kesulitannya gitu ya. Generasi milenial ini kan generasi yang orang-orang yang sudah sangat realistis itu dibanding sama orang yang sebelumnya gitu. Kalau orang di dalam zaman sebelumnya kan ya to change the world gitu kan ya, change the world. Kata juga masih ada pikiran kayak gitu nggak? To change the world, we have to change Kelapa Gading man, change Kelapa Gading, change the world. Lu sudah nikah, lu baru tahu mau change TV channel aja nggak bisa. Berantem dulu sama istri gitu ya. Ini bukan pengalaman pribadi by the way kan. Karena saya jarang nonton TV channel dan istri saya terlalu nonton. Mengubah heal the world, make the world a better place ya. Keep on dreaming. You cannot heal even yourself gitu. Terus sendiri aja matinya muda gitu. Itu modern gitu. Zaman itu sudah lewat sebetulnya gitu. Kalau orang milenial itu realistis, kita mengubah TV channel itu lagi lah bisa nih. Realistis kan ya, mengubah Kelapa Gading gitu, mengubah Jakarta, mengubah yang porsinya kita aja, nggak usah mulu-mulu kayak gitu. Itu nggak jalan, nggak otentik akhirnya gitu. Nah, kita bisa melihat di dalam pengertian plus minus sih ya, plus dalam pengertian yang plus ya itu tadi kita bilang lebih realistik, perhaps lebih bisa dikerjakan, lebih livable, lebih doable. Tapi ya seperti kelemahannya jadi kayak kurang idealis, perhaps jadi cenderung agak pragmatis gitu ya, nggak ada drive ambisi itu low perhaps ya, saudara bisa bilang apa aja gitu. Sekarang kan milenial nggak mau cepet-cepet punya anak, kerja rumah kecil juga oke gitu ya, tinggal di apartemen, kalau perlu masih tinggal sama orang tua gitu kan ya. Udah lain sama sekali cara mikirnya gitu. Kerjaan juga nggak perlu ada kantornya dari mana saja. Makanya ada workspace yang disewa-sewain kan sekarang itu sudah sama sekali beda kan sama zaman dulu gitu. Nah ini pengaruhnya gimana ke eklesiologi? Gitu. Pengaruhnya untuk gereja terus apa gitu di dalam hal ini gambar seperti ini. Transparency, authenticity ya. Yang kedua ya, ini saya nggak usah ngomong lah ya. Ini social media matters di sini dibilangnya gitu ya. Saudara lebih tahu lah dari saya. Mesti eksis di sosial media gitu ya. Nggak cuma di dalam pengertian yang ini bodily presence. Kita nggak bisa cuma tekenin sebaliknya saja gitu. Maksudnya dalam pengertian bahwa sosial media itu nggak bisa menggantikan bodily presence. Semua orang juga tahu gitu. Maksudnya I think milenial juga tahu di dalam hal itu gitu. Bukan nggak tahu kok gitu. Siapa yang nggak tahu kalau itu dunia virtual, bahwa itu kan real gitu. Semua juga tahu gitu. Dan bahwa manusia tetap perlu bodily presence, engagement secara bodily dan sebagainya. Ya tahu juga gitu. Tapi ini penekanan di dalam pengertian aspek kehadiran dalam dunia virtual itu penting gitu. Itu juga pelan-pelan jadi real maksudnya. Mentoring ya atau discipleship. Ya ini anyway prinsip Alkitab nggak mungkin akan jadi nggak relevan loh gitu. Mentoring itu penting gitu, mentoring.
discipleship dan sebagainya. Makanya ini ya kayak ya, saya tuh berharap di gereja ini gitu ya, di gereja yang lain gitu. Mestinya ada organic small group itu harusnya jalan gitu. Itu kalau nggak jalan sih harusnya bikin apa discipleship gitu. Discipleship itu nggak bisa kayak gini discipleship ini nggak bisa. Ini seminar PA gitu mungkin. Tapi kalau discipleship itu ya mesti seperti Yesus itu 12 ya, itu discipleship gitu. Dan di dalam 12 dia apa istilahnya ya, selek lagi 3 gitu kan ya. Itu discipleship gitu. 12 gitu. Gak bisa discipleship 70 orang, gak bisa itu. 70 orang gimana mau discipleship ya. Mentoring 70 orang, ya nggak mungkin gitu. Hati-hati dengan ini ya, kecenderungan apa itu, kita seperti kayak punya banyak teman, tapi sebenarnya benar ada yang deep gitu. Gak ada yang benar-benar apa, close to us gitu. Kok angka Alkitab ya itu 12. Hopefully nggak ada yang bisa satu itu betray saudara gitu misalnya, langsung cari yang ke-12 itu kayak Matias saja langsung gitu, nggak usah ada Yudas-Yudasan. Jadi 12 gitu ya, ada orang menyelidiki secara sosiologis orang bisa berteman sampai maksimum ya, teman di dalam pengertian yang realistis itu ya perhaps 150 gitu, di dalam pengertian ini ya, bukan yang close banget of course, 150 gitu ya. Tapi kita kan cenderung seperti kayak banyak ya di sini sana gitu, seperti kayak punya. Tapi sebenarnya kalau dilihat nggak tahu dalam gitu. Mentoring ya, discipleship, pengajaran, defy opportunities to lead ya. Nah ini kita juga mesti ngomong ke diri sendiri ya, especially model gereja-gereja yang konvensional, kita termasuk di dalamnya gitu. Itu kalau nggak ada kemungkinan orang-orang yang baru itu termasuk saudara gitu ya, untuk explore, untuk mulai ada ide atau apa gitu ya, itu bisa sulit ke depannya gitu. Tapi kita biasanya kan ekstrim gitu. Ekstrim terus diberikan kesempatan, terus kemudian diberikan kesempatan, ambil kesempatan, memimpin dan sebagainya, tapi terus kemudian nggak bisa dikasih tahu gitu. Model satu ya. Model 2 itu yang ini apa, docile apa ini, total obedience to the point of udah capek gitulah, sudahlah percuma lah, kayak di ini kita nggak pernah akan, sudahlah ini mau kita ikut aja kan, itu yang work kayak gitu gitu, misalnya gitu ya, itu kan kekecewaan ya sebetulnya, udah resignasi gitu, sudah ikut sebenarnya, sudah nggak mau ini lagi, sudah nggak kasih ide lagi, percuma gitu misalnya ya, sudah di dalam level batas fight gitu masyarakat, tapi sudah juga berusaha ikut juga gitu, docile, tahu docile, ketaatan ya, tapi saudara sebetulnya tertekan gitu, being selfless yang nggak ada gunanya, atau saudara mau mikir dan nggak bisa dikasih tahu gitu. Ini dua-duanya bukan Alkitab sebetulnya, dua-duanya itu bukan Alkitab. Kalau yang di Alkitab itu sudah diberi kesempatan untuk memimpin, tapi sudah juga boleh dikoreksi gitu. Itu matang ya, itu matang gitu. Sudah dikasih kesempatan untuk pimpin, opportunity sulit, tapi sudah tetap ada murid gitu. Jadi murid boleh ditegur, boleh dikoreksi gitu. Tapi kalau kita nggak bisa ditegur ya, sensitif ditegur, begitu ditegur sudah saya nggak mau ini lagi lah, percuma juga memimpin kayak gini juga, semua dianggap salah apa ya, ini sudah balik ke sini, antara ke sini, yang sini sama sini itu sebenarnya sama gitu. Nah gue, yang sini itu sebenarnya juga sini sama gitu, karena kan nggak bisa dikoreksi tadi loh, nggak bisa dikasih tahu gitu ya. Ya harusnya kita bisa balance dalam hal ini ya. Kita juga nggak mau jadi gereja yang ini ya, dimonopoli sama orang-orang kuno gitu ya, apa yang boleh share sedikit di kita di ini sistem diaken kepengurusan ya, penatuan. Saya pikir ada spirit yang cukup ini ya, cukup apa itu sehat di dalam hal ini. Orang itu semuanya harap kalau bisa ada regenerasi gitu, itu sehat gitu. Ini nggak taken for granted loh saya. Ada gereja yang pengurusnya nggak mau turun, sebenarnya nggak mau turun, gitu. Sampai berantem, sampai ribut gitu maksudnya. Ini apa? Jadi kita bersyukur ya kalau ada gereja yang diakennya waktu dia apa itu melayani itu bukan karena dia kepingin gitu, tapi karena ibaratnya itu apa ya, menyangkal diri gitu. Nah itu pelayan-pelayan kayak gitu kita beres gitu, karena bersih sama urusan power gitu.
yang masuk karena mau urusan power itu biasanya sangat bermasalah gitu. Itu terbalik artinya ya. Yang kepingin jadi malah kita biasanya repot gitu kan. Justru nggak mau disuruh melayani nggak mau begitu dia pelayannya bagus gitu. Ya. Yang kelima. Nah ini memang ada istilah ini ya. Want to make a difference. Millennials have a strong desire to be part of something bigger than themselves. They want to create change and positively impact the world around them. Ya. But in a realistic way gitu maksudnya. Kita mesti pikirin di dalam skala atau porsi yang doable itu apa sebetulnya gitu. Daripada mikir yang idealis akhirnya nggak kejadian gitu ya, cuma di dalam dunia mimpi gitu. Nanti akhirnya kita malah menipu diri gitu karena kita pikir kita sudah sukses padahal juga belum gitu ya. Dan seterusnya. Nah ini want to make a difference di dalam pengertian apa? Postmodern kan udah beda gitu ya. Iya. Kalau yang postmodern kan lebih relativism gitu. Ya, relativism actually juga sama orang bilang itu sebenarnya bukan postmodern tapi itu modern sebenarnya. Tapi terusin dulu. Terus? Iya. Tapi terus yang sekarang yang post ini apakah nggak relativism juga gitu atau relativism with meaning juga gitu? Orang itu nggak bisa hidup tanpa meaning, itu kan pasti ya. Itu kan kesaksian Alkitab gitu. Makanya sekarang dibilang kalimat itu good news kan. Waktu dikatakan millennials itu desire to know the truth gitu. Tapi yang pasti bukan model ini sih, bukan model cekak ala modern gitu. Yang overconfident, ya, satu perspektif dan sebagainya. Gak bisa terima gitu model kayak gini. Atau model fondasionalisme ya. Kalau kita bilang ini di dalam zaman modern itu fondasionalisme. Maksudnya berarti dalam apologetik modern. Sama orang masih sangat ini ya, sangat yakin dengan ini ya. Model apologetik fondasionalisme. Maksudnya gini loh. Ini bangunan yang orang pikirannya itu dianggap seperti kayak suatu bangunan ya. Yang kokoh gitu ya. Terus di bawahnya kan ada fondasi. Lalu orang kejar gitu sampai ke fondasinya itu apa? Nah, fondasinya kalau sudah ketemu, dibenturin sama Alkitab ya. Terus dia pikir ya, overconfidently, dengan geser fondasi itu, semua bangunan ambruk gitu. Itu pendekatan kayak gitu. Di Alkitab aja sudah ngomong itu bukan satu-satunya gitu. Tapi masih ada orang yang pikir kayak gitu. Misalnya ya, misal contoh ini ya, misalnya New Age gitu ya, New Age. Ya kan berbagai macam ada praktek ini itu sampai meditasi transendental, pengobatan lah dan sebagainya, tenaga prana, whatever lah macam-macam gitu lah ya, pertemuan agama-agama dan sebagainya, apapun inilah fenomenanya gitu kan, coba ditarik sampai ke presupposisinya. Itu satu New Age kan by the way kan ya. Salah satu presupposisinya itu yang paling bawah kan panteisme. Maksudnya kekacauan nggak bisa membedakan antara creator and creature distinction. Gitu. Kalau orang reform bilang itu panteisme itu fondasinya gitu. Nggak bisa membedakan bahwa manusia itu bukan Allah itu bukan manusia. Allah itu pencipta, manusia itu ciptaan. Gitu. Lalu kita pikir, kita goyang fondasinya, kita tarik itu semuanya ambruk. Gitu. Kita gantikan dengan presupposisi Alkitab gitu ya. Creator creature distinction gitu. Ya boleh, itu di dalam tahun 80 mungkin kali ya, oke gitu. Atau pada tahun 60 kali. Gitu. Karena tahun 2019 gitu. Saudara goyang kayak gitu, saudara sudah tarik fondasinya, saudara kaget tuh kok bangunannya nggak ambruk gitu. Kok mereka masih tetap di situ gitu. Kenapa? Ya, karena mereka pikirnya nggak fondasionalisme. Kita yang masih fondasionalisme, kita pikir orang lain juga harus fondasionalisme. Sebenarnya di dalam Alkitab ya, saya ambil contoh ya, misalnya ini ya. Bicara orang yang membangun di atas dua macam dasar. Sudah tahu kan itu ya. Satunya batu karang, satunya apa? Pasir gitu kan. Nah itu fondasionalisme betul gitu. Jadi dalam Alkitab ada fondasionalisme. Bukan fondasionalisme nggak ada ya, ada. Gitu. Tapi kalau sudah bicara tentang kerajaan Allah itu menjelaskan tentang kingdom of heaven. Itu pakai metafor ini loh, ragi dan apa? Adonan loh. Nah, Pak. Sudah tahu nggak bikin adonan gitu? Itu pakai fondasi dah. Fondasinya kue itu di sebelah mana? Pernah tahu nggak fondasinya kue di mana? Misalkan ya, sudah muka pasti dia kayak nyambung gitu. Sudah pernah makan lemper nggak ya? Saya tanya fondasi lemper di sebelah mana nih maksudnya?
ayam ya, atau bagian pinggir pojok kanan atau ujung es itu, kok lemper kok ngomongin fondasi, orang gendeng kali itu. Lemper yang nggak ada fondasinya lah. Ini kan reality of a lemper gitu misalnya. Terus juga kayak coba fondasinya di mana? Di mana fondasi lemper? Lemper nggak fondasi gitu. Kalau bangunan ini saudara ngomong fondasi ya itu tepat. Ini ada fondasinya benar gitu. Kok lemper? Wah, fondasinya mana? Gak ada fondasinya lemper itu. Ngomong apa sih? Yang kita mau bilang adalah gak semua itu dijelaskan pakai model presupposisi, fondasionalisme. Itu orang yang terlalu yakin dengan satu pendekatan bisa menyelesaikan semua. Nah akhirnya banyak hal gak jalan. Yang paling kasihan tuh gak ada temennya lama-lama gitu, gak ada temennya, gak ketemu ngomong sama. Akhirnya orang juga males ngomong sama orang kayak gitu. Dia orang ada kelimpahan kayak gini, dia balik ngomong satu itu terus, sudah lu ngomong sendiri aja lah. Karena nggak nyambung juga gitu. Nah ini model-model ini ya, apologetik, penginjilan, memperkenalkan iman Kristus dan sebagainya. Fondasional itu saya percaya bukan sepenuhnya mati, nggak harus mati juga ya. Sebagian masih bisa dipakai gitu, karena di dalam reality memang ada hal yang ada fondasinya gitu. Tapi nggak semua ada fondasinya gitu, nggak semua reality itu di-approach dengan model fondasionalis di dalam hal ini ya. Jadi gimana ya? Misalnya contoh tadi, ini cuma contoh doang ya maksudnya contoh. Kalau New Age ya, itu sudah pelajari dong New Age, apa yang mereka kerja. Mereka mau pantheism gitu. Mereka mau mysticism gitu. Terus di dalam Alkitab ya, apa yang kira-kira bisa atraktif untuk orang-orang kebutuhan seperti itu. Kenapa New Age itu bisa marak misalnya dalam hal ini gitu. Kenapa menurut saudara salah satunya? Karena orang sudah capek sama dunia yang cenderung rasionalistik gitu. Misalnya ya, kayak semuanya itu terlalu sekuler, garing gitu. Jadi orang cari a touch of transcendental. Nah, itu kan kekristenan sangat menjanjikan ya untuk ini sebetulnya ya, touch of transcendental. Kenapa nggak presenting itu gitu? Daripada kita teriak-teriak hanya teriak-teriak creator, creature, distinction dan sebagainya. Lu orang confused antara Allah dan manusia, muter ke situ lagi gitu. Setiap kali paper selalu ditulis pada akhirnya mereka ini tidak bisa karena mereka tidak menerima Alkitab sebagai wahyu Allah. Mau paper apapun jawabannya itu sih. Karena mau ateisme lah, mau New Age lah, mau apa, mau post-liberal itu apa karena mereka itu tidak menerima Alkitab sebagai wahyu Allah. Muter ke situ terus dong. Nah, kebaca poinnya. Ya memang kenyataan mereka nggak terima gitu loh. Lu ngomong lagi mereka nggak terima, apa gitu. Setelah itu mau apa setelah itu? Ya ini kesulitan-kesulitan. Kalau kita nggak mengerti di dalam cara pemikirannya orang postmodern, pendekatan soal konteks sensitif nih, itu lebih penting gitu dalam hal ini. Konteks sensitif. Kalau ini misalnya Paulus, dia kan terhadap orang Yunani, dia seperti orang Yunani, orang Yahudi seperti orang Yahudi, ya. Yang kedua soal reduksionisme, foundationalism tadi gitu ya. Nggak semua bisa didekati secara fondasional atau secara posisional. Dicari dasar asumsi paling bawah, nah itu apa gitu. Ibarat kita tarik karpetnya, lu orang semua akan jatuh gitu misalnya. Terus ditarik karpetnya karena mereka bisa floating, saudara bingung gitu. Lu mesti nggak bisa kayak gini loh, nggak bisa ngawang-ngawang kayak begini gitu. Ya kan memang ngawang-ngawang kok mereka gitu. Jadi gimana? Kita pernah belajar metode penginjilan yang kaku gitu ya. Mereka bilang setelah gini, ntar gini gitu ya. Belajarnya gitu, setelah gini, setelah gini. Dia jawabnya bukan ini. Kita gini, loh, sebentar. Lu gak harus jawabnya gitu loh. Lu bukannya gak mau jawab ini aja gitu. Kan jadi aneh kayak gini. Saya baru kayak gini. Jadi kesulitan karena orang gerak ke tempat lain gitu. Tapi kalau kita di dalam Alkitab itu ya, rasul-rasul itu lincah gitu. Orang itu boleh gerak saja gitu. Dan gak harus ngikutin metodenya saudara gitu. Gak ada one single metode ada. Yang berikutnya ya, ini nah ini ya, tadi kan kita bilang jadi gerakannya seperti kayak balik lagi gitu, seperti tadi ya. Ini kan truth, post-truth, terus sekarang kayak balik ke truth lagi gitu ya. Balik ke truth lagi. Tapi truth bukan yang ini ya. Tapi ini sudah post-truth gitu sebetulnya. Post-truth yang dibilang truth di dalam pengertian itu post-truth. Tetap, tapi ada potensi kita bisa bicara truth. Saya mau terusin prinsip yang sama ya di dalam pengertian ini ya. Orang modern itu percaya metanaratif ya. Segala sesuatu itu bisa dijelaskan dengan model narasi satu yang berlaku secara universal untuk setiap orang.
Well, Alkitab to be precise menyajikan meta-narratif ya pasti gitu. Itu komitmen kita. Maksudnya kita percaya ada creation, ada fall, ada redemption, lalu ada consummation. Itu kan a kind of meta-narratif ya. Semua orang berjalan di dalam cerita itu kan sebetulnya gitu. Cuma gini saya, ini di dalam zaman postmodern kan nggak bisa diterima gitu. Ini dianggap seperti kayak narasi barat di sana ya. Itu narasi kolonialisme gitu. Kamu mau menjajah saya, kamu pakai model kayak gitu. Kamu imposing your story to my little story, dan itu orang keberatan. Jika orang lebih suka dengan narasi-narasi kecil gitu. Apa yang menurut kamu cocok ya it's good for you. Menurut saya sih saya punya cerita saya sendiri gitu. Ini tipikal di dalam dialog atau ini ya even debate dengan, saudara nggak bisa debate dengan orang yang betul-betul postmodern, nggak bisa gitu. Saudara nggak mungkin bisa debate sama mereka gitu. Kita cuma bisa debate sama orang modern actually gitu. Apalagi yang sampai mau emosi-emosi, itu tipikal sangat modern sebetulnya gitu. Orang postmodern itu nggak bisa emosi gitu. Saudara mau nggak setuju sama dia seperti apa, dia akan menganggap it's good for you, I'm happy for you. It's good for you gitu, I'm happy for you. Itu udah tanah, oke dong, lu mau percaya? Enggak, saya ceritanya lain gitu. Tapi your kind of story very interesting to me gitu. Sudah bilang interesting ya, atraktif, interesting. Tapi begitu ditanya, oke dong, ikut Yesus dong. Bentar, saya ada cerita saya gitu maksudnya. Kesal juga, akhirnya saudara yang emosi gitu. Dia nggak bakal pernah emosi gitu. Itu true postmodern, nggak bakal pernah emosi. Dia bisa menghargai pendapat yang berbeda-beda, nggak berusaha imposing dia punya perspektif di dalam saudara gitu ya. Jadi gimana sih menarik orang kayak begini? Mesti highly persuasif kan ya, mesti highly persuasif gitu. Kita pasti nggak bisa model kolonialis gitu. Kalau sudah lihat di dalam ini ya, debatnya orang-orang reform sometimes di sosial media itu caranya masih model kayak gitu. Gimana ya, ketinggalan 30 tahun gitu. Bukan kita nggak percaya terus lagi, bukan loh. Tapi model kayak gitu ya. Modelnya sudah nggak mungkin menarik gitu. Itu dia lu ngomong aja terus gitu. Silakan ngomong terus. Saya juga bisa baca udah lu dengan story lu dan saya dengan story saya gitu. Makin marah-marah lebih nggak menarik lagi narasinya. Lebih nggak menarik lagi dan narasinya. Siapa yang mau jadi orang menjalankan narasi yang akhirnya bawa orang pada orang emosian, baper gitu maksudnya. Jadi orang reform karena orang reform baper gitu misalnya. Gitu. Mana menarik. Tapi terus gimana setelah ini? Kan sekali lagi ya, meta narasi, terus ini jadi little narasi gitu ya, cerita-cerita kecil gitu. Orang Jawa punya mitosnya sendiri, orang Batak punya mitosnya sendiri, orang apalagi gitu, orang Madura punya mitosnya sendiri. Masing-masing punya narasi sendiri gitu ya. Kita hidup dalam berbagai macam narasi dan itu sepertinya kayak dirayakan gitu. Mau nggak mau sih, pasti terjadi persaingan narasi. Ini pendekatannya post liberal. Akan terjadi persaingan narasi pasti gitu. Nah, sekarang gimana secara atraktifly menyajikan bahwa narasi Kristen itu adalah narasi yang paling worth gitu, yang paling layak untuk dihidupi gitu, yang paling atraktif, yang paling meaningful, yang paling menjanjikan untuk ini apa itu menjelaskan semua realita yang ada gitu. Bukan cuma tentang kebenaran teologi dan sebagainya, tapi juga culture, teknologi, ya, ekonomi, musik, painting dan sebagainya. Jadi Singapura ini saya beberapa waktu lalu diskusi sama satu jemaat yang kayaknya mulai atas dengan ateisme sekarang gitu. Setelah baca buku-buku historical Jesus, orang liberal dia jadi goyang dan dia jadi convince sama ateisme gitu. Dia masih datang ke gereja gitu. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Kita nggak baca pakai pendekatan ini ya, modern yang kolonialis kayak gitu ya. Hai, nyahlah apa keraguan-raguan dan sebagainya, lu setan lu dan sebagainya. Ya sudahlah, good luck to you lah kalau sudah mau pakai itu dan sebagainya. Termasuk dengan rasional argumen yang ridiculing other gitu ya. Gak bisa jalan saya, model kayak gini juga gak bisa jalan. Sudah mau nggak mau mesti mengakui ya. Pandangan Kristen itu cuma mau adil sekarang gitu. Ya antara lain ya ada persepsi ateisme gitu. Boleh saja gitu. Cuma akhirnya saya tantang dia gitu. Lu ateis oke. Manusia. Jadi manusia apa?
Kalau kita kan image of God gitu. Manusia a better monkey menurut orang ateis. Itu lebih beautiful gitu gambaran orang ini gitu. Nah biasanya, kalau kita konsepnya kan image of God itu. Mereka bilang manusia itu just a better, more complicated monkey gitu. Karena itu menurut lu gimana menarik ya menghidupi manusia kayak gitu. Terus saya tantang, oke ateisme, presupposisi ateisme lah misalnya gitu ya. Gimana jelasin bah ateisme itu? Gimana lu mau jelasin keindahan lukisan pakai ateisme itu gimana? Kaitannya gimana integrasinya? Banyak hal nggak bisa dijelasin loh pakai ateisme gitu. Singkat cerita tuh nggak menarik sebetulnya gitu. Ya paling nggak ngajak dia mikir gitu ya. Memang kekristenan juga punya bagian gelap ya gitu. Karena dosa ya, bukan karena cerita narasi Kristen sih kita percaya gitu. Kayak VOC datang ke Indonesia bahwa ini bendera Kristen. Gitu. Tapi akhirnya terus kemudian dikuasai oleh greed, keserakahan dan seterusnya, cinta uang. Akhirnya bukan Kristen kan sebetulnya. Unfortunately mereka bawa bendera Kristen gitu. Ya, akhirnya bikin orang sakit hati. Jadi saya lihat kayak narasi Kristen itu narasi yang nggak beres gitu. Itu bukan narasi Kristen nggak beres gitu. Tapi pengaruh dosa yang terus kemudian memutarbalikkan narasi Kristen jadi narasi Kristen kan sebetulnya gitu. Semua orang kecewa dengan ini ya, dengan kekristenan dan buku Kristen. Dia mau cari jalan ateisme. Ya, coba aja gitu dengan ateisme. Katakanlah dengan konsep ada ateisme ya. Bisa menjelaskan banyak hal nggak gitu dari sudut itu. Ateisme dan teknologi gitu misalnya ya. Ateisme dan sains gitu misalnya. Tadi Sitong kan pernah sharing gitu ya. Justru kekristenan itu sangat terkait sains. Karena apa? Karena misalnya ya, ada kepercayaan yang ini nih nggak boleh di-touch gitu ya. Karena ini sesuatu yang sakral, nggak boleh dimakan gitu misalnya. Nggak bisa di-observe dong tadi itu ya, di bagian itu. Jadi kalau di dalam agama yang ada di dunia, ada ciptaan yang di-elevate sampai ke ini, apa gitu. Jadi ini nggak boleh diselidiki dong tadi. Itu tentang kebiasaan maksudnya ya. Karena ini kayak dewa gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh di-touch. Gitu. Kalau kekristenan kan lihat ini ciptaan Tuhan. And therefore saya boleh otak-atik gitu. Kan saya crown of creation. Dia mesti tetap berhati-hati supaya nggak jatuh di dalam dosa apa namanya eksploitasi, penghancuran dan sebagainya. Itu ini ya, bukan narasi Kristen ini. Tapi itu persoalan yang lain lagi gitu. Cuma model film seperti Avatar yang menggambarkan kita supaya cinta lingkungan, masih merasa kalau kita menebang pohon itu kayak menebang diri kita sendiri. Apa yang menarik analisis kayak gitu? Maksudnya menebang pohon itu sama dengan menebang diri sendiri. Karena kita one gitu dan sebagainya. Mereka kan creating narasi ini. Terus kemudian coba menghidupinya secara ekologi gitu misalnya. Dampak ekologi. Jalan Kristen apa terhadap ekologi gitu. Nah ini saya persaingannya terjadi di sini. Gitu. Kalau kita gagal presenting dan menghibur presenting ya. Presenting itu one thing. Living the narasi gitu. Kalau kita gagal ya sudah lah. Berarti persaingannya gagal gitu. Kan saya poin ini ya. Kita ini di dalam taruhan sekarang. Taruhan bukan gambling ya maksudnya. Tapi di dalam persaingan gitu. Semua di dalam dunia bawa narasinya masing-masing. Mereka percaya dengan narasi mereka lebih baik secara ekologis, lebih baik secara ekonomis, lebih baik secara agama, ya, lebih baik secara seni dan seterusnya. Terus orang Kristen juga datang kan ya. Ini kita datang dengan narasi Kristen gitu. Kita mesti present and living narasi itu worth living gitu. Worth living. Ini layak dihidupi. Gitu. Bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang akhirnya menghancurkan kehidupan manusia, tapi sebetulnya paling bisa dihidupi. Ya ini kita jadi bersaingnya di sini jadi dalam ini. Ada komitmen ya terhadap narasi tertentu gitu. Unlike dunia modern yang try to impose narasi secara apa ya kolonialis gitu ya, menjajah dan sebagainya. Kita aware kalau ada macam-macam narasi, tapi kita juga tetap ada komitmen dengan narasi yang kita percaya dan berusaha untuk menyaksikan Kristus di dalamnya. Lalu terus membuat dunia itu tertarik gitu. Saya pernah share ke saudara itu ada satu profesor di Singapura ini benar-benar prodigi, bahkan dia profesor teologi. Dia waktu kecil ya, dia pergi ke satu gereja yang inilah gereja teologi sukses. Ya. Setiap kali dia ada kesulitan, dia ada ini ya penderitaan, ada kecewaan dan sebagainya, dia datang kepada pelayan, kepada pendeta dan sebagainya.
Ya selalu dijawab itulah kalimat-kalimat itu sudah tahu kan ya. Beriman gitu kan ya. Beriman sudah pasti kasih sudah beriman. Akhirnya dia keluar dari gereja itu. Terus dia bilang kalimat ini gereja ini gagal addressing suffering. Tahu saya. Gereja ini nggak punya narasi tentang suffering. Nggak ada narasinya tentang suffering. Nggak bisa deal with suffering. Bolak-balik dibilang beriman. Ini berarti gereja nggak, teologinya nggak livable gitu. Narasinya nggak bisa dijalani. Gitu. Seharusnya kita dengan teologi reform gitu ya, mestinya bisa lebih atraktif waktu kita menjelaskan suffering gitu. Lebih works narasinya ya, waktu menjelaskan suffering itu apa gitu. Bukan model itulah teologi sukses ya. Sebenarnya kalau betul-betul percaya itu secara radikal, kan mereka percaya kalau kita benar-benar beriman, gak mungkin sakit gitu kan ya. Gak mungkin sakit. Saya sederhana aja ya, orang kayak gitu ya, kok digigit nyamuk jadi apa coba? Maksudnya nyamuk yang rompal giginya gitu dan dia tetap smooth gitu. Itu kan gak livable ya actually teologi kayak gitu. Tapi kok ada ya orang masih bisa percaya gitu. Gak livable itu teologi itu. Saudara beriman, jadi gimana? Saudara jatuh terus aspalnya yang rusak. Gimana? Itu apa ya bisa dihidupi coba teologi kayak gitu gitu. Kalau kita normal kita jatuh ya kita lah yang ini yang luka gitu kan ya. Dia gimana addressing luka gitu kan ya. Gimana addressing persoalan luka di dalam kehidupan manusia. Manusia itu ternyata vulnerable, ternyata fragile. Gimana addressing ini gitu loh. Narasinya apa? Narasi mereka manusia nggak bisa luka. Ya good luck lah. Ini tapi kayak gini ada orang yang masih mau menghidupi gitu. Ya konyol. Tapi saudara punya cerita apa gitu. At least mereka punya narasinya kan ya. Narasi yang nggak bisa luka meskipun jatuh itu tadi gitu. Asal kita beriman. Lalu terus kalau orang reform narasinya apa nih? Narasi terhadap luka, terhadap sakit hati, terhadap kekecewaan. Kita punya narasi apa tentang itu? Nah ini loh, ini yang menarik gitu. Ini pendekatannya ini ya, ya postmodern. Bukan model ini ya, pengajaran rasional apa ini tertata sistematik dan sebagainya. Saya bukan bilang ini rabis ya, bukan gitu. Ini masih ada tempatnya, masih ada tempatnya. Tapi udah ini adequate ya untuk menjawab ini, menjawab apa pertanyaan zaman sekarang gitu. Mereka lebih perlu narasi-narasi itu gitu. Dan mereka melihat narasinya dari mana? Bukan dengan buku yang saudara kasih. Mereka lihat narasinya dari saudara. Seperti dibilang Corinthenboom, dunia itu nggak tertarik baca Alkitab. Gitu. Baca buku teologi, nggak tertarik. Gitu. Dunia itu membaca orang-orang Kristen. Saudara itu istilahnya Paulus ya. Paulus bilang, kita ini surat Kristus. Kamu itu surat-surat Kristus. Dunia itu nggak baca Galatia, nggak baca Roma. Nggak baca itu, enggak. Dunia itu baca saudara dan saya. Kita ini surat-surat Kristus. Gitu. Pertanyaannya benar nggak yang di dalam ini Kristus? Gitu. Narasi kita itu betul nggak hidupnya Kristus? Gitu. Atau jangan-jangan narasi yang lain? Kalau narasi yang lain ya berarti bukan Kristen lah, sebetulnya gitu karena bukan Kristus di dalamnya. Ya kita bukan surat Kristus kok. Kita lihat surat kapitalisme, surat marxisme, atau surat apalah yang lain-lain gitu. Maksudnya narasi-narasi yang lain. Ya, aspek yang lain, pendekatan yang lain, misalnya pendekatan beauty, ya, pendekatan estetik, ya, pendekatan estetik. Bukan cuma pendekatan tentang benar, salah, benar. Itu enggak, ini Alkitab juga ya, kebenaran dan salah dan sebagainya. Tapi juga ini loh, what is truly beautiful, ugly, less beautiful, very ugly, less ugly dan sebagainya. Ya. Dan kalau sudah baca di dalam Alkitab kan ada aspek-aspek seperti itu ya. Itu pemazmur bisa mengatakan the law of the Lord more to be desired than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Nah, ya. Firman Allah itu lebih menarik daripada gold. Dia nggak bilang firman Allah itu lebih benar daripada emas. Lebih benar dari emas itu gimana ya maksudnya? Maksudnya emas itu salah gitu. Atau lebih righteous daripada lebih righteous. Wicked, righteous, wicked. Oke lah, ada tempatnya gitu. Tapi ini lebih beautiful gitu. Sweeter itu berarti wilayah taste kan ya. Ngomong seperti di taste gitu. Nah kita masih buka approach ini gitu. Gak bisa cuma benar, salah, benar, logik, gak logik gitu. Muter di situ terus ya apologetiknya gitu. Bikin orang lama-lama itu capek gitu. Dan dia pikir dengan pokoknya rigid, benar, salah, benar, salah. Dia pikir lebih benar akan lebih atraktif membawa orang lebih percaya kepada Kristus gitu. Itu optimisnya tinggi sekali ya itu orang kayak gitu. Benar-benar tinggi sekali optimisnya. Nggak tahu di dalam kehidupan ini orang hidupnya bukan cuma dengan urusan kebenaran tapi juga dengan keindahan.
Sudah punya kesukaan makanan kan ya? Apa kesukaan makanannya misalnya? Apa? You name it lah. Apa? Babi. Babi yang dimasak dengan cara apa gitu. Siapa yang makan itu karena lebih benar? Lebih benar makan babi. Bukan kebenaran. Urusannya itu lebih nikmat kan gitu loh. Di dalam hidup itu orang bukan makan pilih ice cream atau apa karena itu lebih benar gitu ya. Kalau iklan zaman dulu ya, sudah belum lahir ini. Kalau tidak lebih baik naik Vespa, lebih baik naik Vespa, lebih baik better gitu. Bukan lebih benar naik Vespa, lebih baik ngomongnya gitu. Lebih indah dari warna aslinya gitu ya. Bukan lebih benar daripada warna aslinya, lebih indah dan seterusnya. Itu apa iklan-iklan jadul ya. Jadi aspek ini kalau kita bisa gali ya, present beautifully, the beauty itself itu, yang relate to Christ of course itu. Bicara di dalam wilayah estetik yang juga ada relativisasinya ya dari Alkitab itu. Misalnya dikatakan bahwa Yesus itu mukanya itu nggak indah gitu. Nah ini kan konsep beauty yang berbeda gitu dalam hal ini. Kalau urusan beauty secara appearance gitu, Yesus itu mukanya itu buruk gitu, menurut Alkitab. Nah ini kalau saya lanjutin ya, di dalam reform teologi itu ada perbedaan dengan ini ya, dengan Katolisisme. Katolisisme itu sangat optimis. Beauty, experience of beauty itu membawa kepada Tuhan gitu. Sudah bisa ngikutin poin ini ya. Ini tipikal Katolik, beauty membawa kepada Tuhan gitu. Kalau kita dari reform ya, kita bilang beauty membawa kepada Tuhan. Memang bisa, betul. Sudah bisa lihat keindahan alam. Sudah bersyukur pada Tuhan. Bisa dong. Sudah dengar musiknya Bach. Sudah jadi lebih berdoa. Memang bisa, betul kan ya. Tapi coba perhatiin ya, kemungkinan yang lainnya. Itu dealing with beauty, terus masuk kepada idolatry. Menjadikan beauty itu jadi Tuhan. Bisa loh, bisa. Saudara makan enak, itu kan something yang beautiful gitu ya, urusan estetik kan taste. Saudara nggak bisa berhenti makan, alias rakus, addicted dan sebagainya. Bisa dong, kalau saudara makan enak langsung pasti menuju kepada Tuhan. Nggak tentu, beauty itu justru karena punya ini ya, kedekatan dengan Tuhan gitu. Seperti kebenaran nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Juga potensi jadi berhala sebetulnya. Gitu. Menggantikan posisinya Tuhan. Gitu. Itu satu. Kedua, orang nggak harus kepada Tuhan itu melalui beauty gitu. Bisa melalui ugly juga. Gitu. Dari ugly itu orang tahu ada beauty is missing di sini. Dan di situ terus mendapatkannya pada Tuhan. Sama seperti kita bilang, kita bisa di dalam keadaan kaya, kecukupan, terus kita bersyukur kepada Tuhan. Bisa dong. Ya. Tapi orang kaya kan bisa jatuh dalam berhala kan. Memberhalakan kekayaan. Gitu. Ada nggak orang yang nggak kaya miskin justru malah cari Tuhan? Bukan ada, banyak ya sebetulnya kan, betul kan? Jadi di sini pemutlaan beauty di situ ya, sebagai beauty terus Tuhan itu terlalu cekak, gitu, terlalu short, terlalu cepat. Nah ini wilayah yang kita bisa gali dan di dalam konteks postmodernitas ini ya menarik gitu daripada presenting logical coherent. Perdebatan yang sudah membuktikan ini lebih rasional, lebih. Saya nggak mau buang ini sama sekali. Ini juga aspek penting gitu. Tapi bagian itu kurang limpah gitu somehow gitu. Karena di dalam Alkitab sudah lebih daripada sekedar analitik atau logical aspek ya. Kita baru dapat itu kan sepatu yang pink atau Tosca muda itu. Ya. Jadi apa sih? Pink atau Tosca muda? Gak dapet ya? Ya. Orang itu ada otak kanan, ada otak kiri gitu. Ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Katana gitu. Intinya adalah kalau sudah bisa limpah ya kita bisa menjangkau lebih banyak orang gitu. Mereka yang cuma pokoknya logical coherent putar di situ terus itu ya udah cuma dapat orang di otak kiri gitu. Duduknya sebelah kiri. Oke, bahan saya sampai di sini sudah jam 6:30. Sudah ada tambahan nggak? Ternyata pertanyaan atau apa? Golongan manusia itu memiliki narasi-narasinya sendiri dan tidak boleh diganggu oleh narasi yang lain. Masing-masing punya
apakah bisa dibilang bahwa mereka berusaha untuk menjadi hakim atas dirinya sendiri, dan kemudian ketika orang Kristen mau datang dengan satu narasi bahwa metanarasi kami adalah Allah datang untuk mencari orang yang tersisih, terbuang, yang merasa tidak adil, gitu, yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Karena kan di dalam metanarasi budaya itu kan pasti ada orang-orang yang merasa tersingkir gitu. Iya. Apakah kita bisa approach dengan itu? Iya, tapi kita bener nggak sih kita bisa doing that gitu? Maksudnya gini ya, ini agak sinis ya. Ngomong presenting itu one thing ya. Kita benar-benar melakukan itu tuh bisa jadi hal yang lain ya gitu. Kita datang, saya akan memeluk orang-orang marginal. Atau kita masuk Ya. dulu dengan narasi kecil di dalam metanarasi keseluruhan. Pendekatan masuk ke orang marginal gitu ya. Kita datang ke orang marginal gitu. Gimana coba? Kalau dengan garam dan terang narasi bagian itu kan bisa untuk Saya menjembatani. jawab agak sedikit ini, gitu ya. Ini ya Bang. Kita itu bisa datang dengan semangat heroik, gitu. Akhirnya balik lagi kolonialisme lagi gitu. Orang nolong orang itu posisinya di atas atau di bawah? Di atas kan ya? Saya kasih uang dari atas gitu. Kamu orang marginal, ini kolonialisme gitu. Sebetulnya. Bisa kita sadar, itu kolonialisme sebenarnya. Kolonialisme yang lebih baik lah. Memang bukan memeras, bukan. Gitu. Tapi saudara di atas, itu di situ orang yang kasihan gitu. Saudara yang orang kayanya di sini beggar, betul kan ya? Nah, kompleksitasnya gitu. Jadi gimana dong? Ayo dong, yang lain. Kan ini kan tema orang marginal, memang ada pengalaman injustice dan sebagainya gitu. Terus gimana gitu? Saudara apa katanya? Saudara datang dengan naik kuda gitu ya. Mana yang mengalami unjust gitu ya? Saya mau tolong kamu gitu ya. Saya orang powerful ini gitu misalnya. Ya, orang yang sakit hati sudah takut duluan, sudah datangnya pakai kuda kayak gitu. Dan tameng dan sebagainya gitu ya. Saudara, gimana dong? Ini kan hidup hari ya gitu. Susah ya, kalau kita sendiri kita nggak ada pengalaman life gitu. Sudah datang menolong orang marginal, ya susah loh bener. Jangan-jangan kita ketemu sama mereka anggap kita yang marginal kan. Sudah siap nggak dengan itu? Nah, saya ngomong apa ya? Sudah kan siap, saya ini orang kota, saya mau menolong orang desa gitu, bisa nggak ya? Ada ketongkaan terselubungnya nggak sadar ya. Begitu sampai kepada mereka, kayaknya lu deh yang desa, saya yang lebih. Saudara tahu ada cerita itu papa kaya mau bawa anaknya ke ini papanya kaya sekali, anaknya itu sudah biasa hidup dalam kekayaan. Ceritanya papanya mau memperkenalkan anaknya di kehidupan desa gitu, kehidupan yang miskin gitu kan ya. Ada meme orang bikin berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu, setelah dibawa sana gitu ya, tinggal berapa hari itu pulang balik lagi. Papanya tanya, oke, son, what did you learn gitu? Lu belajar apa gitu? Maksudnya papanya itu pikir dia, iya. Nah ini gitu-gitu ini beruntung ya. Orang-orang di desa itu susah kan gitu ya. Anaknya jawab apa? Pak, kita di sini cuma punya kolam, untuk laut. Kita ini kalau ada perayaan apa-apa keluarga yang mau datang itu susah banget, nggak pernah bisa. Mereka itu satu kampung semuanya keluarga. Ya Pak, ini cerita model-model kayak gitulah semuanya jawabannya aja. Pak, saya realize kita ini very poor ternyata dibanding saya. Itu balik ceritanya. Nah kalau saya, saya orang kota mau menolong orang desa, mana yang marginal dan sebagainya. Sudah sampai sana, lu deh yang marginal. Let me help you. Sudah bisa kaget loh, dapat reaksi kayak gitu. Ini termasuk di dalam postmodernity pembalian kayak begini gitu. Tapi kalau saudara masih modern dari atas turun ke bawah dan sebagainya, masih very modern gitu. Masih belum mengerti postmodern itu gimana. Model surprise kayak gini ini yang bikin kita kaget gitu kan ya. Ternyata sebenarnya siapa yang marginal gitu. Ini seperti kayak di dalam cerita ini loh The Good Samaritan gitu kan. Yesus kan tanya ini. Kan dia bilang gitu kan dia siapakah sesamaku manusia? Sudah tahu kan ya cerita itu kan ya. Siapakah sesamaku manusia? Ini model sudah siap mengasihi ini. The subject, the loving subject. Now, who is the object gitu ya, yang saya bisa kasih? Orang-orang marginal mana gitu misalnya. Jadi Yesus datang dengan cerita postmodern. Tak.
Terus sampai pertanyaan terakhir, menurut kamu siapa yang ini sesama manusia? Dibalik kan ceritanya, objek-objek kan dibalik itu sama Yesus. Gitu. Sudah tahu kan cerita itu by the way kan ya? Dan dia, siapakah sesamaku manusia? Gitu. Sesama manusia di dalam pertanyaannya, scribes itu posisinya di objek gitu. Dia dalam posisi subjek yang sudah ngasih orang-orang yang ini tapi ternyata waktu Yesus tanya, siapa di situ yang sesama manusia? Sesama manusia itu bukan objek yang kamu cari-cari gitu maksudnya. Bukan sesama manusia. Sesama manusia itu dia yang mengasihi, itu sesama manusia namanya. Are you a good neighbor to your neighbor? Gitu. Apakah kamu itu tetangga gitu? Nah, kalau saya ini. Dia kan siapakah tetanggaku gitu kan ya? Siapakah tetanggaku gitu? Yesus balik tanya. Kamu itu tetangga bukan gitu. Kamu itu sendiri tetangga gitu. Jangan terus lihat diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau di form kita punya komplit, siapa yang mau belajar sama kita? Ayo, gitu ya. Saya mau ngajarin ini dan masih kayak gini, gitu. Masih di zaman modern dong berarti. Gitu. Kompleksitasnya. Gitu. Yesus by the way waktu dia inkarnasi dari atas ke bawah, dia bukan kayak gitu loh, bukan gitu. Dia lebih bawah daripada mereka. Gitu. Dia tempatnya lebih bawah daripada mereka. Gitu. Dia startingnya dari poin very low gitu. Bukan dari atas dengan naik T-Rex gitu ya. T-Rex itu semuanya mundur gitu ya. Siapa yang mau diselamatkan di sini gitu? Itu bukan itu yang kita kenal, bukan gitu. Dia saking low-nya sampai orang itu nggak tahu bahwa ini adalah alat ke dalam dunia gitu. Ya itu. Nah cerita yang kayak gini yang menarik di dalam postmodern. Ada lagi yang mau tambahin? Saya melihat antara modern sama postmodern lebih ke identity dan transformation, Pak. Jadi kalau misalnya modern, kita gereja kan banyak dipengaruhi juga oleh modern, rasionalitas kita, uniformity, membentuk identitas, membentuk kubu gitu. Yeah. Cuma kalau misalnya pendekatan itu mungkin belakangan seperti yang Bapak bilang tadi, ternyata orang bertobat atau orang dipengaruhi nggak cuma rasionya, tapi lebih ke mungkin hatinya atau feelingnya atau sesuatu yang lebih personal bagi dia. Gitu. Cuma dalam konteks kita sekarang, misalnya kekristenan kita sekarang, kalau misalnya itu masuk, mungkin kebahayaannya bisa merusak identity dan uniformity dari misalnya sesama doktrin atau bangunan doktrin yang nggak harus. Kalau dibilang bisa ya bisa, semuanya ya bisa gitu. Tapi saya nggak lihat itu sebagai satu necessity yang nggak bisa dihindari gitu ya. Maksudnya nggak harus forcing ke arah sana gitu. Saya bisa tampil fleksibel, ngerti orang lain tanpa harus saya kehilangan identitas precisely seperti Yesus. Waktu dia jadi manusia kan, dan dia jadi manusia sejati ya, benar-benar jadi manusia. Dia nggak pernah kehilangan kealahan, never. Dia still ada the beloved son of God. Itu dia nggak pernah confuse tentang itu. Gitu. Why should we gitu? Kalau dia nggak confuse tentang identitasnya, dan why should we juga confuse sama identitas kita? Itu bukan sesuatu polarisasi yang kita mesti pikir dengan either or gitu ya. Either lu solidaritas atau confirming your own identity dan berbikin kubu dan gak, itu bukan sesuatu yang either or gitu. Justru kalau kita terlalu memelihara ini ya Pak, takut memelihara identity kita berarti kan masih belum selesai urusan identity kayak gini. Yesus itu mulai pelayanannya dengan mulai dengan kejelasan, klaritas identitas. Baru setelah itu dia mulai pelayanan. Kan inilah aku yang kukasih kepada dan sudah selesai, sudah beres. Kalau pinjam istilah modern, dia sudah selesai dengan dirinya gitu. Coba kalau dia masih belum selesai sama identitasnya, setan ngomong jika engkau anak Allah, sebenarnya jika lu nggak percaya saya anak Allah, ini belum selesai sama dirinya. Terus dia benar-benar demonstrasiin gitu ya. Tuh kan, memang kan gua anak Allah, itu konyol ceritanya gitu. Berarti dia belum selesai urusan identitas gitu. Banyak gereja belum selesai urusan identitas gitu. Bagaimana mau melayani? Yesus itu identitasnya beres di depan, itu beres, sudah selesai, makanya dia bisa pelayanan. Waktu setan bilang jika engkau anak, tidak menarik kalimat itu jika. Lu mau jika lah, mau kalau, seandainya dan semuanya terserah gitu ya. Ya jelas gua anak Allah itu sudah clear and very clear gitu. Sekarang saya mau apa bukan untuk membuktikan saya jika nggak menarik, jika nggak menarik. Gitu. Baru bisa fokus gitu. Tapi betul, saya setuju kalau gereja
keep ini ya, confirming dia punya identity alias masih seeking and try to find, ya susah gitu. Gimana mau terjun ke masyarakat ini? Sendiri tidak jelas ya siapa gitu. Maksudnya waktu mikirin ini, jadi apakah misalnya ada gereja yang social gospel gitu, gereja yang narasinya itu Marxism, terus yang ikut turun ke jalan, ikut turun ke jalan untuk orang-orang Freeport misalnya, itu aksi Kamisan. Nah itu mereka menawarkan narasi itu gitu, dan yang mereka rangkul ya orang-orang ateisme dan orang kiri gitu kan. Nah apakah kemudian berarti itu dilihatnya sebagai reduksi dari firman Tuhan, atau itu menawarkan satu narasi yang ya itu tadi yang masalah. Kita percaya di dalam Alkitab ada narasi itu ya, yang seperti yang mirip dengan agenda kiri itu, tanpa harus menjadi Marxisme gitu maksudnya. Cuma kepedulian sosial dan sebagainya, itu kan memang di dalam Alkitab ya. Iya, itu kan Mika, Amos dan sebagainya, itu kan ngomongin social justice yang nggak bisa dipisahkan dengan ibadah gitu kan. Maksudnya dalam Alkitab sendiri itu ada tanggung jawab itu gitu. Ya perhaps dengan kehadiran orang kayak gitu bikin kita introspeksi gitu ya. Kalau kita terlalu ibadah teosentrik dan nggak ada kepedulian sosialnya, kayaknya nggak cocoknya sama Alkitab gitu. Nggak cocok sama Alkitab. Karena pas sebagai Republikan atau Demokrat gitu kan ya. Ya kita Alkitab aja lah. Alkitab ada atau enggak. Kalau Alkitab ada kita mesti lakukan kan. Mereka ya, saya nggak tahu lah. Mereka diurus oleh Tuhan lah ya. Saya juga nggak berasa di dalam posisi mesti tulis paper tentang profilnya mereka itu apa gitu. Kita bikin profil kita aja lah gitu. Kita ini di mana sih posisinya gitu? Are we doing the biblical things atau enggak? Kita ini sudah benar atau kurang on the right track atau gimana? Itu kali yang penting ya. Mereka ya sudah lah, mungkin bisa jadi cermin kita gitu. Saya nggak tertarik sih ngurusin mereka posisi itu berarti Tuhan. Kerumitannya kan Tuhan yang tahu ya, sampai dalam hatinya, motivasinya. Saya kan nggak di dalam kekuatan untuk itu gitu. Tapi saudara dan saya di dalam kekuasaan untuk lihat diri kita sampai dalam itu kita ada. Karena kita bisa lihat diri kita sendiri. Kita nggak bisa lihat orang lain itu. How Marxis dan sebagainya. Itu Tuhan yang urus lah kita itu. Tapi kita waktu melihat fenomena kayak gitu ya, kita bisa lihat Alkitab. Kita ada perintah tentang keadilan sosial gitu kan. Maksudnya ini apa, kepedulian sosial yang harusnya ditentang untuk itu juga gitu. Jadi less judgmental gitu kalau bisa gitu. Bukan saya jadi skeptis, nggak berani menilai, bukan itu. Maksud saya bukan mau menjudge sih, cuman yang tadi terkait yang konflik itu, saya jadi kepikir apakah misalnya gerakan reform punya porsi dalam hal tertentu dan gerakan mereka. Kesana ya maksudnya. Karena incomplete itu tadi gitu misalnya. Maksudnya apakah itu maksudnya seperti itu? Kalau kita gini ya, ada beda. Misalnya gini ya, incomplete. Kalau saya menyadari incomplete, saya nggak harus in polemik dengan orang yang completing my incompleteness kan. Betul kan ya? Tapi kalau saya regardless ya, kamu social gospel atau apa ya, konteksnya agak abstrak gitu. Kalau saya bilang saya incomplete, gereja kita incomplete, dan itu di-completed by gereja lain. Gereja lain mengkomplit dengan pastor yang lain nggak ada kita. Kita nggak harusnya serang mereka dong harusnya. Kalau saya serang mereka, saya nggak mengakui bahwa saya incomplete. Ya. Saya berarti bilang ini pastor liar gitu. Yang seharusnya nggak ada di dalam kekristenan gitu dong tadi. Dong ya kira. Atau pastor kita nggak perlu ada. Maksudnya kita bisa cek dari Alkitab gitu. Alkitab ada nggak ini aspek itu? Tanpa harus jadi Marxis of course gitu ya. Marxis itu secara sederhana bagian yang paling kritikal kan ini. Kebencian terhadap orang kaya. Itu kan gak Alkitab dia gitu. Kenapa selalu orang sukses yang salah gitu. Itu kan hatred ya actually gitu. Bagaimana bisa jadi narasi Kristen gitu. Ada orang benci orang miskin, ada orang menghina orang miskin. Ada orang juga menghina dan benci sama orang kaya ya. For no reason. Memang orang kaya yang salah ya banyak juga betul gitu. Tapi terus bikin generalisasi semua problem dalam dunia ini karena orang kaya. Dari mana ya? Dari mana? Gini loh, kita bisa masuk ke model principle atau structured pluralism gitu, bukan chaotic pluralism ya, maksudnya itu dua pakai lain gitu. Principle pluralism, misalnya salah satu contoh ya, orang Islam ortodoks itu punya bahasanya mereka sendiri waktu menjelaskan Allah Tritunggal, yang kalau kita judge dari perspektif teologi Barat, ya nggak ketemu gitu maksudnya, nggak ketemu.
Mereka bicara kesatuan Allah. Kita teologi barat, kesatuan Allah itu substans gitu. Allah itu satu, substansnya satu, keilahiannya itu satu, kemahatauannya, kemahaberadaannya itu satu. Dan atribut ilahi ini ya, yang satu ini ya, di-share oleh 3 pribadi. Maksudnya pribadi pertama, Bapa, itu mengambil keseluruhan esensi ilahi. Pribadi kedua juga mengambil keseluruhan esensi ilahi. Pribadi ketiga mengambil keseluruhan esensi ilahi. Jadi dalam pikiran barat itu ya, kita mesti bedain antara substance and person gitu. Substance-nya satu, person-nya 3. Yang satu itu adalah substance, dan substance ini dimiliki oleh ketiga pribadi secara sempurna. Setiap pribadi memiliki keseluruhan, nangkep ya poinnya. Substansi ilahi itu satu, 3 pribadi gitu kan ya. Jadi ada pembedaan antara substansi dengan pribadi gitu. Cara pikirnya Eastern Orthodox adalah divine substance itu ada pada Bapa gitu, pada the person of the Father. Allah itu satu, the Father itu satu gitu. God is one, itu the Father maksudnya gitu. Lalu anak itu eternally generated, dilahirkan kekal ya, kekal. Gak pernah ada waktu di mana cuma ada Bapa, gak ada anak, itu gak pernah gitu. Bapa selalu bersama dengan anak. Anak itu kekal dilahirkan dari Bapa. Karena dia lahir dari Bapa, dia punya substance yang sama persis dengan Bapa. Karena dia lahir dari Bapa. Gitu. Tapi substance itu tadinya satu dan ada pada Bapa. Logically speaking. Ini the Father, God is one. Yaitu the Father. Anak itu keluar dari Bapa. Ini berarti dia punya substance yang sama dengan Bapa. Lalu Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya. Dan karena dia keluar dari Bapa, eternally procession, dia juga punya divine substance yang persis dengan satu-satu dengan Bapa. Gitu. Tapi cara mikirnya kan ada ya dengan model apa? Barat itu. Model Barat itu mikirnya itu substance sendiri, person itu sendiri. Gitu. Ini satu, ini 3. Gitu. Satu bukan 3, 3 bukan satu. Itu cara pemikirannya Barat. Cara pemikirannya Timur, yang satu itu adalah dari Bapa, dan dari Bapa itu keluar anak dan keluar Roh Kudus. Akhirnya jadi 3 pribadi. Tapi itu satu, Allah itu satu. Ya maksudnya the Father. Tapi orang Barat nggak ngerti cara mikir kayak gitu. Dibilang katanya mereka cuma percaya satu pribadi. Kacau, itu konyol bener-bener. Ada orang reform mikir kayak gini. Aduh, saya males terus baca. Sudah tahu berarti dia nggak ngerti gitu. Itu nggak educate di dalam ini apa ekumenisme gitu. Orang kayak gitu. Maksudnya akhirnya jadi bikin polemik yang nggak karu-karuan, mempermalukan orang reform. Tapi saya juga nggak ada waktu, masalah juga nanggepin gitu. Nggak ada waktu saya. Itu dia lah. Ini cuma salah satu contoh gitu maksudnya. Salah satu contoh. Kita punya vocabulary yang lain. Nah ini kalau kita bisa ngerti cara pikirnya mereka. Itu bukan cara pikir saya. Saya terdidik di dalam teologi Latin Barat bersama dengan Roma Katolik gitu misalnya. Kita Protestan Latin Barat kan. Ini Islam Ortodoks mikirnya lain sebetulnya gitu. Nah kalau saya bisa ngerti cara mikirnya, saya nggak harus polemik dong sama mereka gitu. Tapi maksa polemik itu maksa mereka harus ngikutin cara pikir saya. Harus substan 1, 3 ya. Ya jelas tuh ngomong sendiri aja. Harus orang lama-lama ngomong gitu. Nggak ngerti ini language ini gitu maksudnya. Sebenarnya banyak hal itu bisa diselesaikan kalau kita sabar mendengar. Saya nggak mengatakan bisa diselesaikan deh. Ada yang betul-betul nggak ketemu benar-benar bidat heretik gitu dan nggak terima. Misalnya yang menyembah Mamon gitu. Itu kita nggak ketemu sama mereka. Di Alkitab jelas. Tuhan ikut Mamon gitu ya. Ada orang bilang ikut Yesus kaya raya. Itu nggak ada ekumenisme sama mereka. Nggak mungkin gitu. Di Alkitab juga sangat jelas bagian itu. Ini termasuk bagian prinsip pluralisme. Saya bisa beda sama orang. Tapi bedanya itu di mana? Ini di layer apa? Itu namanya prinsip pluralisme gitu. Yesus Tuhan nggak Tuhan. Ini di dalam layer dalam gitu. Tapi kalau misalnya di dalam gereja itu boleh nggak pakai band atau nggak pakai band? Itu layer berapa ini ngomong gitu. Ini di layer berapa gitu kan lain ya kemutlaannya gitu. Ini termasuk prinsip pluralisme. Gitu. Percaya teori predestinasinya yang versi apa dan ini layer berapa gitu. Tapi kalau nggak bisa bikin layer-layer kayak gini ya, semuanya itu di layer 1, ya masalah, benar masalah. Ada orang nggak bisa bikin diferensiasi loh, semuanya di layer 1 gitu. Semua disebut dianggap bisa bikin layer 1, ya sudahlah. Ada tambah lagi saya terakhir, kembali saya ini.